Adapun jurnal yang saya review berjudul The Impact of Electronic Customer Relationship Management Strategies on Customer Loyalty a Mediated Model, atau dalam bahasa Indonesianya adalah dampak strategi ECRM terhadap loyalitas pelanggan, model dimediasi. Identitas jurnal, nama penulis adalah Sima Magatev, Manaf Al-Okaila, Laila Aswar, dan Abu Huseina. Artikel ini diterbitkan pada bulan Oktober tahun 2023 oleh Elsevier. Yang menjadi permasalahan penelitian atau research problem adalah pentingnya teknologi komunikasi dan informasi terhadap perekonomian Yordania secara keseluruhan telah diakui, dan pertumbuhan di bidang-bidang ini telah mendapat perhatian yang signifikan. Alwesah dan kawan-kawan meneliti tahun 2010 mengindikasikan bahwa industri telekomunikasi telah mencapai kemajuan yang signifikan, khususnya di bidang regulasi dan perundang-undangan, infrastruktur dasar, layanan baru, dan peningkatan kualitas layanan dengan harga yang lebih terjangkau. Sedangkan yang menjadi riset gap dalam penelitian ini, berbagai literatur menunjukkan bahwa ECRM berdampak positif terhadap loyalitas pelanggan. Sejumlah penelitian seperti yang sudah dilakukan oleh Al-Jawarneh dan kawan-kawan, kemudian Al-Okaili tahun 2021, Gremel dan kawan-kawan tahun 2020, Ho dan Lee tahun 2015, Kosesi dan kawan-kawan, Zhang et al. Tahun 2016, bersama dengan Lam dan kawan-kawan tahun 2013, juga telah menyelidiki apakah kualitas hubungan online berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Peneliti lainnya juga seperti Roy dan kawan-kawan telah mengembangkan model eksperimental untuk menguji hubungan antara berbagai dimensi layanan elektronik atau yang disebut dengan informasi, sistem, dan kualitas layanan yang bertanggung jawab atas keberhasilan sistem informasi, dalam hal ini situs web retail. Mereka menemukan bahwa kualitas situs web, kepatuhan terhadap situs web, loyalitas terhadap situs web, promosi dari mulut ke mulut atau WOM, dan kualitas situs web yang dirasakan berdampak positif terhadap niat untuk memelihara hubungan dengan situs web e-retail. Peneliti lainnya, Srinivasan, fokus pada konsekuensi loyalitas pelanggan dalam konteks bisnis ke konsumen online atau B2C, menunjukkan bahwa 8 faktor mempengaruhi loyalitas elektronik, antara lain kustomisasi, kontak, interaktivitas, kepedulian, komunitas, kenyamanan, budidaya, pilihan, dan karakter. Hasil penelitian mereka mengkonfirmasi bahwa loyalitas elektronik berdampak pada dua hasil yang berhubungan dengan pelanggan, promosi melalui WOM, dan keinginan untuk membayar lebih untuk suatu layanan. Pentingnya penelitian ini disebabkan oleh fakta bahwa terdapat beberapa penelitian sebelumnya dalam konteks penerapan ECRM di Yordania pada berbagai industri, seperti industri makanan, rumah sakit, dan telekomunikasi. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa terdapat kesenjangan dalam literatur sebagai akibat dari tidak adanya penelitian yang membahas konsep ECRM dan loyalitas pelanggan dengan efek mediasi terhadap persepsi kualitas hubungan pelanggan di Yordania, meskipun terdapat dari sejumlah penelitian yang berhubungan dengan ECRM. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi untuk mengisi kesenjangan literatur. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagaimana kualitas layanan elektronik dikaitkan dengan kualitas ECRM yang telah terbukti mendahului loyalitas pelanggan yang dicapai melalui layanan elektronik tingkat tinggi. Novelty-nya,
penanganan integrasi antara dimensi fungsional dan personal dari strategi ECAM dan dampaknya terhadap loyalitas pelanggan di sektor telekomunikasi Yordania dengan mempertimbangkan efek mediasi dari persepsi kualitas hubungan pelanggan. Faktanya, strategi ECAM dan loyalitas pelanggan menjamin manfaat teknologi dan membantu bisnis mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Penelitian ini adalah teori perilaku. Kemudian middle teorinya adalah sistem informasi akuntansi dan sistem informasi pemasaran. Applied teori, dimensi fungsionalitas terdiri atas kualitas informasi, kemudahan navigasi, estetika situs web, dan integrasi saluran. Applied teori yang kedua, dimensi pribadi terdiri dari penghargaan yang dirasakan, personalisasi perlakuan istimewa, dan antar pribadi. Dimensi yang ketiga adalah dimensi kualitas hubungan pelanggan. Fokus pada hubungan antara perusahaan dan individu atau B2C, hubungan bisnis dan organisasi atau B2B, dan pelanggan ke bisnis atau C2B. Yang keempat, kesetiaan pelanggan berfokus pada kasih sayang dan tingkat komitmen terhadap produk, layanan, merek, atau organisasi yang mencerminkan niat pembelian kembali pelanggan. Model penelitian, sebagaimana yang saya tampilkan di slide, dapat dijelaskan bahwa yang menjadi H1 yaitu dimensi fungsionalitas berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Yang menjadi hipotesis kedua adalah dimensi fungsionalitas mempunyai dampak positif terhadap persepsi kualitas hubungan pelanggan. Kemudian hipotesis ketiga, dimensi personal berpengaruh langsung, dimensi personal berpengaruh langsung terhadap loyalitas pelanggan. Kemudian hipotesis keempat, dimensi personal mempunyai dampak positif terhadap persepsi kualitas hubungan pelanggan. Lalu yang menjadi hipotesis kelima adalah kualitas hubungan pelanggan yang dirasakan berpengaruh langsung terhadap loyalitas pelanggan. Hipotesis keenam, kualitas hubungan pelanggan yang dirasakan memediasi hubungan antara dimensi fungsionalitas dan loyalitas pelanggan. Hipotesis ketujuh, kualitas hubungan pelanggan yang dirasakan memediasi hubungan antara dimensi pribadi dan loyalitas pelanggan. Pengembangan hipotesis kualitas informasi mempunyai dampak signifikan terhadap kualitas hubungan online. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas informasi sangat penting untuk kepuasan pelanggan terhadap pengalaman belanja online mereka pada tahap pencarian informasi. Komunikasi interpersonal adalah salah satu komponen penting dari CRM. Interaksi sangat penting di internet dan memberikan individu peran aktif melalui media sosial. Selain itu, internet dapat membantu individu mengumpulkan informasi dan pengetahuan tentang produk, meningkatkan pencarian informasi juga. Hal ini digambarkan pada hipotesis ketiga dan hipotesis keempat. Mengus dan kawan-kawan mengkaji aspek personal dalam hubungan antara penjual dan pembeli. Mereka menunjukkan bahwa kepercayaan pribadi mempunyai pengaruh langsung positif terhadap kinerja dalam hubungan. Johnson dan Grayson fokus pada dampak relatif dari pengalaman penyedia layanan, kinerja produk, reputasi perusahaan, kepuasan, dan kesamaan efek terhadap persepsi kepercayaan pelanggan terhadap penyedia layanan. Tergambar dalam hipotesis kelima, 6, dan 7. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif
dengan survei online untuk mengumpulkan data dari 301 pembeli online Yordania. Data dikumpulkan menggunakan survei berbasis web yang dibuat menggunakan Google Forms. Responden menerima survei melalui berbagai cara seperti email dan platform media sosial. Jawaban diukur dengan skala Likert 5 poin. Hasil penelitian yang pertama, sesuai dengan penelitian Chen dan Deep tahun 2010, menunjukkan bahwa kualitas informasi memiliki dampak signifikan dan positif terhadap kepercayaan dan menegaskan bahwa kepercayaan yang dirasakan pada situs web bergantung pada kualitas informasi produk dalam bentuk teks dan gambar. Sejalan juga dengan penelitian Kouchesi dan kawan-kawan tahun 2019 menunjukkan bahwa kualitas sistem situs web, kualitas informasi, dan kualitas layanan berdampak positif terhadap kualitas hubungan online. Hasil penelitian mereka juga menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan terhadap transaksi mereka di situs web bersama dengan kepercayaan dan komitmen dicapai melalui evaluasi pelanggan terhadap kualitas situs web. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Roy dan kawan-kawan pada tahun 2020 bahwa loyalitas pelanggan tidak hanya dicapai melalui website. Stabilitas dan loyalitas pelanggan menyiratkan perilaku pembelian kembali. Demikian juga suami Nathan dan kawan-kawan tahun 2018 berpendapat bahwa terdapat kebutuhan yang semakin meningkat dan mendesak untuk mencapai loyalitas pelanggan guna menghadapi persaingan khususnya di e-commerce. Hasil penelitian ditunjukkan melalui model dengan masing-masing hasil uji statistikanya. Penelitian ini berkontribusi secara teori, yaitu bahwa strategi ECAM dan loyalitas pelanggan menjadi penting karena manfaat teknologinya yang semakin meningkat, dan ECAM yang efisien sangat penting untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Kontribusi manajerialnya, penelitian ini menawarkan beberapa saran untuk menerapkan teknik ECAM di perusahaan telekomunikasi Yordania untuk meningkatkan loyalitas klien. Perusahaan telekomunikasi harus terlebih dahulu berinvestasi pada keterampilan ECAM untuk meningkatkan profitabilitas pelanggan dan kesuksesan bisnis secara keseluruhan guna meningkatkan loyalitas pelanggan. Namun, yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini dan juga menjadi potensi untuk diteliti oleh peneliti masa depan adalah yang pertama, bahwa penelitian ini fokus pada sektor telekomunikasi Yordania. Yang kedua, penelitian di masa depan mungkin akan memperluas analisis ke Timur Tengah dan membahas lebih dari satu sektor sehingga bisa mencapai hasil yang lebih representatif. Negara-negara berkembang dan maju lainnya dapat ditangani dengan menyoroti dimensi ECAM yang berbeda dan dampaknya terhadap loyalitas pelanggan dan mempertimbangkan peran variabel moderasi lainnya. Demikian hasil review saya terhadap artikel ini. Terima kasih. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan maupun masukan. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Bu Mei Hotma Munte. Ya, dipersilakan ya kepada Bapak Ibu menanggapi ya atau juga melihat potensi riset ya dilakukan kalau ingin menyusun disertasi yang berhubungan dengan ECRM ini ya. Dipersilakan. Izin, Prof. Ya, silakan Bu Eni. Bu, iya, makasih, Prof. Bu Mei, cuman mau bertanya sedikit. Ini tentang kerangka konseptual model penelitiannya tadi. Ya kan, ya itu variabel Y-nya, ya kan, Bu ya.
Ya, betul. kemudian dimediasi oleh persepsi kualitas customer pelanggan ya Ya, Bu Mi. Kemudian ada functionality dan dimensi ya Bu ya, ya. dimensi Eh, fungsionalitas, dan dimensi pribadi. dimensi pribadi. Ah, eh, ini yang mau saya tanyakan ini tadi udah jelas lah ya kalau apa namanya saling berkaitan. Tapi untuk yang dimensi personalnya itu, saya lihat tadi di hipotesis ada terbagi dua ya Bu ya. Dimensi personal dan dimensi pribadi. Iya, jadi Ah, saya potong ya. Jadi memang mung- iya Bu, nggak apa, mungkin silakan karena Bu. apa ya, kalau person pribadi. Jadi sekali waktu saya menggunakan tetap istilah personalnya, tapi di terjemahan berikutnya saya pakai istilah pribadi. Eh, Tapi iya, sebetulnya sama saja. tapi Bu Mei di hipotesis ya, kalau saya mempunyai dampak positif terhadap persepsi kualitas hubungan pelanggan. Jadi Iya, ini sebenarnya memang ada dua, dimensi personal dan dimensi pribadi. satu, Atau satu, satu satu, ya kan? iya, Arti katanya yang personal dengan pribadi sama, tadi ya iya, Bu ya. Mm-mm. Iya, sebenarnya menarik ini ya Bu untuk diteliti. menarik Bu. Eh, Menarik sekali. Mm-mm. Cuman kajiannya agak jauh dengan akuntansi kayaknya nih ya. Mungkin ada yang perlu kita kaitkan di Kajiannya eh, akuntansi manajemen ya Bu ya mungkin ya. eh, tidak sebenarnya Bu Heni. Langsung saja ya Prof. Saya Ya tanggapi Prof. izin Prof. Ya, silakan Bu. Jadi kalau Ibu mengatakan jauh dari akuntansi, sebetulnya nggak jauh, Bu. Jadi kan kalau kita, makanya tadi saya buat di middle teorinya itu kan ada dua itu teori. Satu, sistem informasi akuntansi, yang kedua adalah sistem informasi pemasaran. Jadi kalau kita balik ke eh, mata kuliah atau ke Tim teori ya. sistem informasi akuntansi, kan sebetulnya sistem informasi akuntansi ini kan berhubungan dengan sistem informasi lainnya di dalam perusahaan. Antara lain adalah sistem informasi pemasaran. Ya, jadi CRM-nya itu sebetulnya adalah bagiannya SIA, tapi kerjasama juga dengan pemasaran. Iya, mungkin ya Bu ya. Jadi masuk di SIM juga nih ya Bu ya. Sistem informasi manajemen juga dia ya. Ya, Heeh. masuk. Ya, ya. Oke, terima kasih Bu Mi. Sama-sama Bu Eni. Ya, jadi betul ya apa yang disampaikan oleh Bu Mei. Kalau ini kita akuntansikan lah ya, supaya nampak akuntansinya, kita ingin melihat ya bagaimana ECRM ini, Customer Relationship Management ini bagian dari salah satu dari subsistem SIA ya. Nah, menurut Romney and Stenbart atau juga menurut Wilkinson ya, atau juga menurut Botnar, mereka katakan ya, subsistem SIA itu ada revenue cycle gitu ya. Revenue cycle lagi terbagi yang namanya sales system, kemudian cash receipt system, yang kedua adalah expenditure cycle, dengan expenditure cycle juga terbagi lagi, yaitu yang namanya purchase system dan juga cash disbursement system, gitu kan, atau juga production system, ya, kemudian juga uh, human resource, ya, human resource and payroll, dan terakhir itu adalah general ledger and reporting system. Nah, jadi tinggal kita lihat aja ya, nah, CRM ini masuk ke area mana, gitu kan? Ya, kalau menurut saya itu adalah masuk kepada area uh, sales system, gitu ya. Jadi Ya, betul. revenue cycle ya, bagian dari revenue cycle ya. Jadi nanti kita bisa mengakuntansikannya dari sisi kualitas sistem informasinya, ya kan? ECRM ini sejauh mana andal, ya kan? Atributnya andal, kemudian timeliness, ya, kemudian juga accurate, ya, kemudian juga relevan. Kan itu kriteria karakteristik kualitatif informasi yang merupakan informasi laporan keuangan kan, atau karakteristik kualitas sistem informasi akuntansi kan. Nah, jadi mungkin kita soroti ya dari sisi karakteristik kualitatifnya gitu ya, sejauh mana
ya tanggapan misalnya beberapa apa gitu ya yang berhubungan dengan ECRM ini. Nah, itu mungkin saya kira untuk apa ya peluang untuk mereplikasi ya dari riset ini ya. Silakan ya pada Bapak Ibu nanti kalau mau mereplikasi ya terbuka ya peluangnya itu. Silakan yang lain mungkin ada yang menanggapi Bapak Ibu. Terima kasih Prof. Silakan Bapak Ibu. Ya, baik. Kalau tidak ada, berikutnya kita berikan aplaus ya pada Bu Mei. Ya, terima kasih. Baik, untuk berikutnya kita berikan kesempatan pada satu sesi lagi ya. Siapa? Izin Prof, Musafran Prof. Oh ya Pak Musapran ya. Boleh Pak. Silakan. Izin teman-teman saya share screen ya. Oke, baik. Terima kasih Prof atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk memberikan review jurnal yang saya sudah buat. Izin teman-teman, saya mulai langsung karena mungkin sudah Bu Mei tadi sudah selesai. Jadi saya selanjutnya akan menyampaikan jurnal review yang sudah saya buat. Judulnya adalah niat penerimaan konsumen terhadap pembayaran elektronik. Ya, di sini fokusnya adalah pada kesatuan yang diperluas atau di sini disebutkan dengan teori penerimaan dan penggunaan teknologi. Isinya yang pertama adalah review atas latar belakang, masalah, tujuan, metode, hasil dan pembahasan. Yang kedua adalah kelebihan, yang ketiga kekurangan, empat simpulan dan saran. Latar belakang. Teknologi canggih telah berkembang ke titik di mana banyak bisnis hanya mengandalkan situs web dan aplikasi web. Digitalisasi memungkinkan perusahaan untuk menyimpan data lebih efektif, menyediakan manajemen informasi yang lebih baik, dan menjadi lebih interaktif dengan pengguna dalam arti berkomunikasi dengan konsumen. Yang ketiga, pertumbuhan internet meningkatkan popularitas fintech, di mana perdagangan elektronik menciptakan kebutuhan keuangan inovatif dalam banyak kasus, tidak dapat dipenuhi secara efektif oleh sistem pembayaran jasa keuangan tradisional. Yang keempat, metode pembayaran alternatif berbasis internet yang disebut pembayaran elektronik atau e-payment diperkirakan akan berkembang pesat di berbagai negara. Yang kelima, fintech telah memperkenalkan berbagai jenis pembayaran elektronik. Yang keenam, memungkinkan konsumen mengakses dan mengolah transaksi dari jarak jauh. Selanjutnya, yang ketujuh, pembayaran elektronik diterima dan digunakan secara luas di seluruh dunia. Berikutnya, populasi online di Arab masih dianggap bayi. Berikutnya, mayoritas konsumen Mesir lebih suka membeli barang secara online dengan uang tunai. Dan pembayaran elektronik berkorelasi dengan pertumbuhan dan manfaat komersil dan ekonomi, baik di negara maju maupun negara berkembang. Namun demikian, penelitian yang dilakukan belum cukup fokus pada negara-negara berkembang, terutama negara-negara yang sedang dalam masa transisi dari masyarakat sangat berbasis uang tunai ke pemanfaatan sistem pembayaran elektronik seperti yang terjadi di Mesir. Masalah penelitian menarik perhatian pada isu-isu yang perlu dipertimbangkan dalam mengadopsi layanan pembayaran elektronik baru. Penerimaan pembayaran elektronik yang dapat berdampak langsung pada upaya pembangunan ekonomi. Faktor pendorong untuk pembangunan
untuk membangun penerimaan serta mengidentifikasi hambatan dalam layanan pembayaran elektronik baru. Tujuan penelitian adalah pengembangan bukti empiris yang dapat membantu dalam memahami lebih baik niat penerimaan konsumen terhadap pembayaran elektronik. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor signifikan yang kemungkinan besar akan mempengaruhi niat penerimaan konsumen terhadap produk dan layanan pembayaran elektronik seperti mobile wallet, kartu virtual, mobile, online banking, dan lain-lain. Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Faktor utama apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam mengembangkan niat untuk menerima produk dan layanan pembayaran elektronik. Pendekatan deduktif juga dilakukan, berusaha mengonfirmasi teori yang sudah ada, yaitu teori UTA-UT2. Dalam arti ini adalah teori yang sebelumnya yang diperluas dari teori sebelumnya, yaitu UT yang sebelumnya ya. Dalam konteks pembayaran elektronik, dengan teori tersebut posisi dikembangkan uji dengan pendekatan statistik dan ilmiah. Orang dewasa dan memiliki niat untuk berbelanja online di Mesir. Kuesioner diberikan secara etnik melalui convenience sampling. 399 kuesioner dianalisis melalui regresi berganda untuk menguji hipotesis yang diajukan. Ini adalah kerangka hasil dan pembahasan. Analisis pertama yang dilakukan adalah analisis frekuensi untuk menggambarkan profil demografis responden. Seperti yang pada tabel 1. Adalah orang dewasa muda yang terdiri dari 50% laki dan 42% perempuan. 63% alumni perguruan tinggi, 8% lulus, 20% memiliki gelar diploma, dan 9 anak. 42% belum menikah, 40% responden lainnya menikah, 10% bercerai, dan 8% janda. Sekitar 25% tidak memiliki anak, tidak anak, dan memiliki anak. 28% memiliki satu anak, 25% dan 22% memiliki 3 anak. Ini demografis dari responden. Ini tabelnya tadi yang disebutkan sebelumnya ya. Ketika pendapatan rumah tangga bulanan rata-rata dalam pound Mesir ya, 12% memiliki pendapatan di bawah 5.000, 25% memiliki pendapatan antara 5.001 dan 10.000. 40% memiliki pendapatan 10.001 hingga 20.000. Dan 22% memiliki pendapatan lebih dari 20.000. Dalam hal penggunaan dan adopsi produk dan layanan pembayaran elektronik, 60% responden pernah menggunakan teknologi ini sebelumnya dan 33% tidak pernah menggunakan pembayaran elektronik. Mereka yang menyatakan bahwa mereka pernah menggunakan pembayaran elektronik mengklaim bahwa mereka menggunakannya setiap hari 7%, setiap minggu 13%, atau setiap bulan 34%. Itu gambaran demografisnya. Rata-rata median standar dan deviasi dan tentang statistik deskriptif. Semua variabel independen, ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, kondisi yang memfasilitasi, motivasi hedonis, nilai harga dan kebiasaan memiliki nilai lebih dari 2.000 dari 4 poin. Mengindikasikan bahwa konsumen setuju dengan motif yang dinilai yang dapat memicu niat penerimaan pembayaran elektronik. Niat penerimaan terhadap item-item pembayaran elektronik dalam skala tersebut memiliki nilai lebih dari 3.000 dari 4 poin, yang mengindikasikan bahwa
responden sangat setuju dengan toleransi terhadap teknologi ini. Tabel 3 adalah analisis kendala dan validitas. Tabel keempat, uji Eicher-Meyer, Olkin, dan Berkeley terhadap kebulatan. Tabel kelima adalah pengujian hipotesis. Terdapat hubungan yang tidak signifikan antara motivasi hedonis dan niat penerimaan konsumen terhadap pembayaran elektronik karena nilai signifikansi lebih dari 0,05. Terdapat hubungan yang tidak signifikan antara motivasi hedonis dan niat penerimaan konsumen. Ini sama aja. Terdapat hubungan yang tidak signifikan antara nilai harga dengan niat penerimaan konsumen terhadap e-payment karena nilai signifikansi lebih dari 0,5. Dan terdapat hubungan yang tidak signifikan antara kebiasaan dengan niat penerimaan konsumen terhadap e-payment karena nilai signifikansi lebih dari 0,5. 0,05, sorry. Dengan nilai R-square regresibel ganda tersebut menjelaskan bahwa variabel independen dalam penelitian ini menguasai 72% varians. Artinya, variabel independen dalam model hubungan secara signifikan dalam penciptaan niat penerimaan konsumen terhadap e-payment. Sebagai tersebut ya H1, H2, H3, H4, dan H5 diterima. Namun H6, H7, dan H8 tidak diterima. Kontribusi teoritis. Variabel-variabel yang terkait dengan ekspektasi kinerja, pengaruh sosial, semuanya signifikan dalam hal niat penerimaan sistem pembayaran elektronik. 3 variabel tambahan yang ditempatkan ketiga membangun teori UT, ya, memotivasi hedonis, nilai harga dan kebiasaan. Motivasi hedonis, nilai harga dan kebiasaan, semuanya tidak signifikan dalam konteks sistem pembayaran elektronik. Implikasi manajerial, ekspektasi kinerja, kondisi yang memfasilitasi, ekspektasi usaha, dan pengaruh sosial merupakan pendorong yang signifikan untuk membangun penerimaan serta mengurangi hambatan penggunaan sistem pembayaran elektronik. Dengan pengetahuan ini, strategi yang tepat dapat dikembangkan untuk mempromosikan penggunaan pembayaran elektronik di Mesir. Elektronik seperti dompet, seluler, kartu virtual, perbankan seluler, online, dan lain-lain. Di Mesir sebagai negara berupaya meletakkan dasar-dasar untuk transformasi Mesir menjadi masyarakat digital. Kelebihan dan kekurangan. Memaparkan secara jelas latar belakang penelitian. Ini merupakan kelebihannya. Pembahasan metode yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Berikutnya memberikan gambaran implikasi praktis sehingga dapat memanfaatkan temuan ini untuk mengembangkan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan pembayaran elektronik dan mengatasi resistensi budaya untuk mengubah metode transaksi keuangan tradisional. Kekurangannya adalah menilai konstruk yang ditemukan dalam UT2 ketika menjelaskan penerimaan konsumen terhadap pembayaran elektronik dengan mengabaikan faktor lain seperti budaya dan skeptisisme teknologi. Penelitian ini bersifat cross-seksional. Penelitian ini di masa depan dapat melakukan studi longitudinal untuk menentukan perbedaan antara ekspektasi konsumen dan pengalaman pembayaran elektronik yang sebenarnya, sehingga analisis kesenjangan dapat dilakukan. Simpulan, ekspektasi kinerja, kondisi yang memfasilitasi ekspektasi usaha dan pengaruh sosial berdampak pada niat penerimaan pembayaran elektronik di kalangan konsumen. Faktor-faktor ini telah berkontribusi pada meningkatnya jumlah individu yang menggunakan pembayaran elektronik sehingga pembayaran elektronik pada akhirnya menjadi media yang lebih disukai untuk transaksi ekonomi di negara ini.
Motivasi hedonis nilai harga dan kebiasaan tidak signifikan terhadap penerimaan pembayaran elektronik konsumen. Studi ini merupakan panduan yang berguna untuk mengembangkan, meningkatkan, dan memasarkan sistem pembayaran elektronik, produk, dan layanan. Saran: menambahkan lebih banyak variabel untuk menilai penerimaan teknologi dalam konteks ini. Penelitian selanjutnya dapat menguji model ini pada pembayaran elektronik tertentu seperti dompet elektronik, mobile banking, dan lain-lain, atau melakukan studi perbandingan di antara mereka. Untuk meningkatkan akurasi dan generalisasi temuan, ukuran sampel yang lebih besar di lokasi geografis yang berbeda, serta di berbagai segmen konsumen harus dipertimbangkan dalam studi masa depan. Penelitian di masa depan dapat meneliti negara-negara Arab lainnya dan atau melakukan studi perbandingan antara negara-negara Arab atau negara-negara Barat. Oke, terima kasih. Sampai di situ review yang mungkin bisa saya sampaikan. Dan saya kembalikan ke forum diskusi untuk kita berdiskusi atau mungkin Prof. Ya, terima kasih Pak Musapran ya. Jadi itu tadi penampilan ya terkait dengan model UTAUT2 ya. Model UTAUT2 terhadap apa ya? Penggunaan pembayaran elektronik gitu ya. Di mana kesimpulannya ada 3 variabel ya. Dari model UTAUT2 itu dia variabel yang tidak berpengaruh signifikan ya. Sementara yang lainnya juga berpengaruh. Ini dari jurnal apa nih Pak Musapran? Coba lihat nama jurnalnya. Jurnalnya Nama jurnalnya. Emerald, Prof. Emerald ya. ya, Emerald. Ya, Emerald bagus. Ya, Prof. Ya, mungkin ada tanggapan ya dari Bapak Ibu semua, silakan. Prof, izin sedikit untuk Ya, bertanya, Prof, silakan Bu Eni. terkait UTAUT, Prof. Ya, Uh, Prof, saya masih agak sedikit bingung untuk teori ini teknologi kan biasa menggunakan TAM dan UTAUT. Nah, tahu. kemudian ini ada lagi UTAUT 2 gitu. Ya. Nah, apa sih TAM itu, kemudian UTAUT-nya 1 dan UTAUT 2 itu bedanya seperti apa? Terima kasih, Prof. Ya. Nah, jadi yang namanya apa ya? Yang namanya TAM model gitu kan. Itu artinya meneliti beberapa dimensi ya. Dimensinya adalah berupa dimensi easy of use gitu kan. Kemudian dimensi attitude ya. Kemudian dimensi ada berapa itu ya? Perceptiveness, perceptiveness usefulness gitu ya. Nah, jadi di situ modelnya apa ya? Modelnya TAM model ya, itu dari sisi kebiasaan ya. Jadi kebiasaan, kemudian pemanfaatan, kemudian kegunaan. Nah, sementara kalau UTAUT 2 gitu kan, itu cenderung masalah faktor di luar kebiasaan, yaitu faktor itu tadi hedonisme gitu ya. Kemudian juga faktor harga. Nah, jadi di luar dari faktor uh, kebiasaan atau juga uh, ini ya, di luar dari faktor apa tadi ya, TAM model gitu ya. Nah, itu bedanya. Jadi TAM model itu cenderung pada uh, kebiasaannya, kemudian juga kesehariannya, kemudian juga sejauh mana adaptasinya ya. Nah, itu uh, model pada TAM model ya. Sedangkan UTAUT itu tadi lebih cenderung pada faktor eksternalnya ya, termasuk jaga gaya hidup seseorang ya, atau juga faktor yang lainnya. Nah, itu bedanya antara terutama menganalisa kualitas ya atas penggunaan adaptasi atas sistem baru gitu ya. Nah, itu bedanya. Kalau dia TAM model siapa apanya penemunya? Ya mungkin pertama kali Davis ya. Ya. Nah, TAM model itu adalah dimensi menurut Davis. Sedangkan UTAUT ini siapa nih Pak Musapran?
Yutout siapa? Ini ya, Di penemunya. unmute dulu Pak Mus, di unmute. Ya, silakan Pak Musafran. Yutout ini siapa nih? Penulisnya Emil Nagim, Prof. Aslinya Yutout. Oh, bukan, Prof. Itu. Yutout tuh tadi apa ya? Ada tadi di slide mana, lupa saya, Prof. Nah, ini pun juga peluang bagi Bapak Ibu gitu ya untuk mereplikasi apakah mau menggunakan dimensi TAM ya dan juga Yutout 2 ya sebagai penyempurnaan dari riset ini ya dipersilakan. Nah, jadi bisa aja nanti variabelnya menggunakan dua dimensi itu. Nah, ini juga bagus ya. Dan juga saya menyarankan perbandingannya antar negara, misalnya ambil sampel di Malaysia ya 200 atau juga di Indonesia 200, jadi 400. Nah, kalau untuk mereplikasi riset ini ya, peluangnya dipersilakan ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lainnya. Silakan. Ada? Izin, Prof. Ya, silakan Bu Mei. Pak Musafran, izin. Ya, Tadi kan ya, Bapak menyebutkan istilah e-payment ya ya, di dalam penelitian ini ya. ya, Bu Mei. Sama nggak dengan e-money yang kita kenal selama ini, Pak? Kalau menurut saya, antara e-payment sama e-money mungkin kalau esensinya sama, tapi mungkin medianya yang berbeda, Bu Mei. Medianya berbeda. Kalau e-payment berarti E-payment maksud Bapak digunakan di media ini, kalau e-money di media ini gitu ya, Pak? bukan Bu Mei. E-payment itu mungkin banyak dia macamnya. Salah satu bentuk dari e-payment itu adalah e-money gitu. Kalau pemahaman saya seperti itu mungkin, Bu Mei. E-payment itu banyak dia apa ya? Salah satunya mungkin ya atau mungkin uh, e-money itu adalah medianya untuk melakukan e-payment gitu, Bu Mei. Atau mungkin saya salah, bisa diluruskan Prof Is. Kalau saya menafsirkan seperti itu, Bu. E-payment sama e-money itu berbeda, tapi mungkin bedanya itu adalah di apa namanya uh, di medianya. Seperti itulah pemahaman mungkin, Bu Mei. Tahu gini ya, Pak ya. Ini kita diskusi ya, Pak. Nanti tetap kita minta petunjuk dari Prof. Is ya. Kalau e-money itu kan dia benda dia kan, benda. Jadi perwujudannya itu benda seperti Kalau kartu itu kan itu. e-money. Iya, seperti kartu ada wujudnya maupun tidak ada wujudnya. Seperti kalau tidak ada wujudnya itu kan yang dalam bentuk aplikasi, Ya, ya kan? ya, Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, semuanya e-money itu maupun yang m-banking maupun yang debit card maupun yang credit card itu masuk dalam kelompok e-payment. Jadi e-payment itu kegiatannya ya, kegiatan ya, transaksi yang dibayar secara elektronik kan? seperti itu juga pemahaman saya, sama seperti Bu Mei lah. Ya, Itulah jadi mungkin yang yang namanya e-money itu apa ya Bu ya? Pembayaran non tunai yang harus disetor dulu ya dengan Iya, sejumlah uang gitu kan. harus ditop up kan, Prof? Iya, betul. Jadi harus ada stok, harus diisi dulu gitu ya. Lalu bisa digunakan. Nah, artinya itulah yang namanya e-money kan. Sedangkan e-payment itu platformnya gitu kan. Jadi mau platformnya via mobile ya, platformnya Iya. via browser gitu kan, atau juga platformnya via media digital lainnya. Nah, itu bentuk model platformnya ya, e-payment. Jadi e-payment sebagai bagian dari di perkuliahan awal kita kan sebagai EFT gitu kan, sebagai electronic fund transfer.
modelnya. Nah, jadi dengan kata lain, e-money itu bagian kecil lah ya dari e-payment. Artinya e-money subsistem dari e-payment, dan e-payment itu adalah subsistem dari electronic fund transfer. Nah, topologinya itu saya kira. Terima kasih, Prof. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Ada? Ya, baik. Kalau tidak ada, saya kira tinggal minggu depan ya, Bapak Ibu kita berikan kesempatan kuliah, yaitu Ibu apa ya, Sucipto ya, Bu Tia Novira Sucipto, dan satu lagi siapa lagi? Bu Tia, Prof. Ya, Tinggal Bu Tia aja, Iya. Prof. oh tinggal Bu Tia saja ya. Baik. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian Iya, atas Prof. kehadirannya di perkuliahan kita hari ini, dan kita lanjutkan minggu depan ya, mungkin perkuliahan terakhir. Terima kasih, selamat siang. Oke. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh meninggalkan ruangan. Bapak Ibu.